Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai manajemen permodalan bank pada Bank Mandiri. Yang pertama, kami akan mempresentasikan tentang sumber dana bank dan alokasi dana bank. Kelompok kami terdiri dari yang pertama ada Ernawati, yang kedua Fani Ayu Nadia, dan saya sendiri Irma Kurniasari. Next. Sumber dana bank adalah usaha bank dalam memperoleh dana dalam rangka membiayai kegiatan operasionalnya dan berada di posisi aktiva. Untuk menopang kegiatan bank, sebagai memberikan pinjaman, bank harus lebih dahulu menghimpun dana sehingga dari selisih bunga tersebut bank mendapatkan keuntungan. Selanjutnya, jenis sumber dana bank ini dibedakan menjadi dana pihak pertama, dana pihak kedua, dan dana pihak ketiga. Dana pihak pertama adalah dana yang berasal dari modal sendiri atau ekuitas, yaitu dari setoran pemegang saham, cadangan laba-laba yang belum dibagi. Lalu ada dana pihak kedua, adalah dana yang berasal dari pinjaman berupa pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya, seperti menerbitkan surat hutang berupa surat berharga baik jangka pendek maupun jangka panjang. Lalu ada dana pihak ketiga, adalah dana yang berasal dari masyarakat atau suatu badan usaha yang diperoleh dari bank seperti simpanan, simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito. Selanjutnya, ada sumber dana bank pada PT Bank Mandiri tahun 2019. Yang pertama, sumber dana pihak pertama atau DPK 1. DPK 1 ini berasal dari modal sendiri dari Bank Mandiri. Dan dana pihak pertama ini terdiri dari modal saham yang 11 triliun 666 miliar 667 juta dalam proporsi 89%. Lalu ada tambahan modal di setor atau agio saham sebesar 17 triliun 360 miliar 192 juta dan proporsinya sebesar 1,31%. Dan selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing sebesar 13 miliar 388 juta. Lalu ada keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dari kenaikan nilai wajar efek-efek sebesar 1 triliun 385 miliar 796 juta. Dan dari sini kita mendapatkan jumlah sebesar 209 triliun 340 miliar 525 juta dengan proporsi 15,86%. Nah, berdasarkan data di atas, maka dana yang paling terbesar itu adalah dari saldo laba sebesar 143 triliun 310 miliar 60 juta dengan proporsi 10,87%. Selanjutnya, pada sumber dana pihak kedua berasal dari pinjaman lain dari lembaga keuangan lainnya dan dapat kita lihat bahwa total pinjaman sumber dana pihak kedua sebesar 162 triliun 243 miliar 369 juta dengan proporsi 12,31% dari total aset atau total pasifa yang sebesar 1 kuadriliun ya. 318 triliun 246 miliar 335 juta. Selanjutnya, ada sumber dana pihak ketiga. Sumber dana pihak ketiga ini terdiri dari giro, tabungan, deposito, dan simpangan. Giro sebesar 247 triliun 440 miliar 267 juta dengan proporsi 18,77%. Lalu tabungan sebesar 324 triliun 488 miliar 72 juta dengan proporsi 24,62%. Lalu deposito berjangka sebesar 278
triliun 176 miliar 6 juta, proporsi 21,10%, dan sisa lainnya simpanan. Maka jumlah DPK ini sebesar 946 triliun 968 miliar 441 juta dengan proporsi 71,84%. Nah, dapat kita lihat berdasarkan tabel sumber dana pihak ketiga ini, dana masyarakat yang paling terbesar adalah pada Bank Mandiri, yaitu tabungan sebesar 324 triliun 484 miliar 72 juta dengan proporsi sebesar 24,62%. Dan komponen simpanan cukup mengkhawatirkan karena simpanan dari deposito berjangka yang dapat merupakan dana mahal karena bank harus membayar bunga yang cukup tinggi. Materi selanjutnya adalah alokasi dana bank. Apa sih alokasi dana bank? Alokasi dana bank adalah menjual kembali dana yang diperoleh dari penghimpunan dalam bentuk simpanan. Tujuan bank dari pengalokasian dana adalah untuk memperoleh keuntungan semaksimal mungkin. Dalam mengalokasikan dana, pihak bank membaginya ke dalam presentase-presentase tertentu sesuai dengan kondisi ekonomi yang dialami saat tertentu juga. Next. Di sini ada jenis-jenis alokasi dana bank. Yang pertama ada berdasarkan tujuan. Jadi dana bank yang didapatkan dari deposan dialokasikan berdasarkan tujuan alokasi itu sendiri. Untuk tujuan likuiditas, artinya bank harus mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas aman. Contohnya itu ada di kas, giro BI, dan giro bank lain. Biasanya di sini penempatan terbesar terdapat pada giro di Bank Indonesia. Kemudian untuk tujuan profitabilitas, artinya bank mencapai tingkat profit yang cukup dan keuntungan berasal dari kredit, surat berharga, penyertaan, dan lain-lain. Kemudian ada tujuan operasional, artinya bank dapat memenuhi kebutuhan operasional seperti aset tetap, sistem informasi, dan jaringan. Kemudian ada jenis yang kedua dari alokasi dana itu prioritas. Yang pertama ada primary reserve, yaitu alokasi dana pada cadangan likuiditas primer berupa alat liquid seperti kas, giro BI, dan giro bank lain. Kemudian ada secondary reserve, yaitu alokasi dana likuiditas untuk membackup likuiditas lain seperti penempatan dalam bentuk SSB jangka pendek. Kemudian ada tertiary reserve, yaitu alokasi dana berupa kredit dan sebagai sumber pendapatan utama bank. Kemudian ada portfolio investment, yaitu berupa surat-surat berharga jangka pendek untuk memperoleh pendapatan. Kemudian ada prioritas yang terakhir, yaitu operasional, yaitu alokasi dana berupa aset tetap untuk kegiatan operasional bank tersebut. Alokasi dana pada PT Bank Mandiri tahun 2019. Oke, di sini sudah ada alokasi dana bank berdasarkan tujuannya. Di sini ada tujuan pertamanya, yaitu untuk tujuan likuiditas yang terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, dan penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain. Di sini kita dapat melihat proporsi paling besar terdapat pada giro Bank Indonesia karena untuk memenuhi kewajiban giro wajib minimum. Dengan total untuk tujuan likuiditas yaitu 9,46%. Presentase giro pada Bank Indonesia sudah bagus karena di atas rata-rata, yaitu 3,53% dari total DPK. Sedangkan GWM rata-rata pada Bank Indonesia adalah 2%. Artinya, bank dapat dikatakan kemungkinan kecil terjadi idle money yang terlalu besar dan illiquid yang menyebabkan masalah kredibilitas bank tersebut di mata nasabah. Yang kedua, yaitu alokasi dana berdasarkan tujuan, yaitu tujuan profitabilitas. Di tujuan profitabilitas ini terdiri dari efek-efek obligasi pemerintah, tagihan lainnya, kemudian tagihan atas efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali, tagihan derivatif, kredit yang diberikan, dan piutang atau pembiayaan syariah, piutang pembiayaan konsumen, investasi bersih dalam sewa pembiayaan, tagihan akseptasi, serta penyertaan. Yang kemudian di sini ada proporsinya masing-masing.
Dan jumlah untuk alokasi dana berdasarkan tujuan untuk profitabilitas ini sebesar 85,02%. Dapat kita lihat Bank Mandiri dilihat berdasarkan proporsi dari profitabilitasnya sudah bagus karena sumber dana bank telah dialokasikan secara maksimal untuk kegiatan kredit. Artinya, Bank Mandiri telah memaksimalkan alokasi sumber dana dengan total proporsi dana cukup ideal dengan tujuan profitabilitas sebesar 85,02%. Untuk yang ketiga, alokasi dana berdasarkan tujuan yaitu untuk tujuan operasional. Tujuan operasional di sini biasanya terdiri atas aset-aset tetap. Di sini ada akun aset tetap, aset tidak berwujud, pajak dibayar di muka, biaya dibayar di muka, aset pajak tangguhan, dan aset lain-lainnya. Dengan jumlahnya masing-masing, yang kemudian untuk total tujuan operasional ini sebesar 5,52%. Persentase proporsi alokasi dana bank untuk tujuan operasional sudah bagus karena tidak terlalu besar. Artinya bank telah bekerja seefektif dan seefisien mungkin. Kemudian ada alokasi dana berdasarkan prioritas yang akan dijelaskan oleh Fandi. Ya, saya akan menjelaskan alokasi dana berdasarkan prioritas. Alokasi dana berdasarkan prioritas yang pertama untuk primary reserve itu terdapat dari kas, giro pada Bank Indonesia, dan giro pada bank lain-lain dengan proporsinya masing-masing. Sedangkan totalnya itu ada 87 triliun 143 miliar dan 494 juta dengan proporsi total 6,61%. Maka kesimpulannya tujuan dari dana primary reserve murni untuk tujuan likuiditas. Maka besar proporsi yang digunakan untuk primary reserve adalah 9,46% dan primary reserve yang paling besar ada pada giro Bank Indonesia, yaitu sebesar 3,53% terhadap jumlah aset. Yang kedua tuh ada secondary reserve. Terdapat untuk efek-efek tagihan lainnya, tagihan atas efek yang dibeli dan janji dijual kembali, tagihan derivatif, tagihan akseptasi, penempatan pada Bank Indonesia, dan lain-lain. Dengan total dari proporsi untuk secondary reserve ini ada 11,498%. Maka tujuan dana secondary reserve untuk likuiditas hanya saja memiliki kelebihan untuk menghasilkan suatu pendapatan atau profitabilitas. Secondary reserve ini dapat berupa surat berharga jangka pendek dan secondary reserve yang paling besar ada pada efek-efek neto sebesar 5,406% terhadap jumlah aset. Prioritas yang ketiga yaitu tertiary reserve, itu untuk kredit yang diberikan dan piutang atau pembiayaan syariah dengan jumlah proporsi 64,92%. Maka didapati tujuan dana tertiary reserve digunakan setelah primary reserve dan secondary reserve terpenuhi. Artinya, alokasi dana murni untuk tujuan profitabilitas. Tertiary reserve merupakan sumber utama dana bank yaitu dalam bentuk kredit, dan tertiary reserve yang digunakan dalam bentuk kredit yang diberikan adalah sebesar 64,92% terhadap jumlah aset. Prioritas yang selanjutnya untuk portofolio investment, itu adalah untuk obligasi pemerintahan, investasi bersih dalam sewa pembiayaan, penyertaan saham atau investasi pada entitas asosiasi, dengan total proporsi yaitu 10,063%. Maka tujuan dana portofolio investment murni ini untuk profitabilitas, artinya fokus untuk menambahkan pendapatan. Besar proporsi yang digunakan portofolio investment adalah 10,063%, dan portofolio investment yang terbesar digunakan adalah obligasi sebesar 9,786% terhadap jumlah aset. Prioritas yang kelima yaitu untuk operasional, yaitu untuk piutang pembiayaan konsumen, aset tetap, aset tidak berwujud, aset lain-lain, aset pajak tangguhan, biaya dibayar muka, dan pajak dibayar muka dengan proporsi yang masing-masing dan totalnya yaitu 6,91%. Maka kesimpulannya, tujuan dana operasional ini untuk membantu proses melayani nasabah. Besar proporsi yang digunakan untuk operasional sebesar 6,91% dan operasional yang paling besar digunakan adalah aset tetap neto, yaitu sebesar 3,384% terhadap jumlah aset. Jadi, kesimpulannya dari sumber dan alokasi dana Bank Mandiri ini,
Sumber dana bank adalah usaha bank dalam menghimpun dana dari masyarakat, lalu digunakan untuk membiayai kegiatan operasinya sebagai lembaga keuangan. Sedangkan alokasi dana bank adalah menjual kembali dana yang diperoleh dari penghimpunan dana dalam bentuk simpanan dan memperoleh keuntungan semaksimal mungkin. Dan Bank Mandiri sebagai lembaga keuangan sudah mampu menghimpun dana dari masyarakat dan dijual kembali dana tersebut untuk mendapatkan keuntungan, sehingga Bank Mandiri dapat melakukan kegiatan operasional lainnya. Selanjutnya, kami akan membahas tentang pool of funds dan juga asset allocation dari Bank Mandiri. Di sini dapat dilihat ada tabel yang sudah dijabarkan sebelumnya tentang sumber dana dan alokasi dananya berdasarkan prioritasnya. Ya, selanjutnya, kelompok kami akan mempresentasikan tentang pool of funds dan asset allocation. Pertama, dari pool of funds Bank Mandiri ini didapati dari giro, tabungan, deposito, simpanan atau DPK 3, DPK 2, dan DPK 1. Total pool of funds yang terkumpul ini adalah 1 kuadriliun, 318 triliun, 246 miliar, dan 335 juta. Yang nantinya akan disalurkan untuk berdasarkan prioritasnya. Ada primary reserve sebesar 6,61%, untuk secondary reserve 11,50%, tertiary reserve adalah 64,92%, portofolio investment 10,06%, dan terakhir untuk operasional ada 6,91%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Irma. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang asset allocation. Asset allocation ini terdiri dari giro, tabungan deposito, simpanan DPK 2 dan DPK 1. Yang pertama, giro sebesar 87 triliun 143 miliar 494 juta disalurkan ke primary reserve. Selanjutnya, giro sebesar 151 triliun 567 miliar 113 juta disalurkan ke secondary reserve. Lalu giro sebesar 8 triliun 733 miliar 660 juta disalurkan ke tertiary reserve. Dan selanjutnya tabungan sebesar 324 triliun 488 miliar 72 juta disalurkan ke tertiary reserve. Lalu deposito sebesar 278 triliun 176 miliar 6 juta disalurkan ke tertiary reserve. Selanjutnya simpanan sebesar 96 triliun 860 miliar 96 juta disalurkan juga ke tertiary reserve. Terus DPK 2 sebesar 147 triliun 589 miliar 10 juta disalurkan juga ke tertiary reserve. Selanjutnya DPK 2 sebesar 14 triliun 657 miliar 359 juta disalurkan ke portofolio investment. Selanjutnya DPK 1 sebesar 117 triliun 999 miliar 40 juta disalurkan ke portofolio investment, dan 91 triliun 35 miliar 485 juta disalurkan ke operasional. Jadi sebesar primary reserve sebesar 87 triliun 143 miliar 494 juta terpenuhi, secondary reserve terpenuhi, tertiary reserve terpenuhi, portfolio investment terpenuhi, dan operasional pun juga terpenuhi. Selanjutnya ada perhitungan rasio likuiditas. Yang pertama ada quick ratio, didapati alat liquid dibagi dengan jumlah DPK, maka pada tahun 2019 didapati hasil 20%, terus pada tahun 2018 hasilnya 21,96%. Lalu ada cash ratio
dengan rumus alat liquid dikurang giro BI ditambah giro bank lain ditambah SBI dibagi jumlah DPK 3, dan pada tahun 2019 didapati hasil 2,97% dan 2018 diperoleh hasil 3,19%. Lalu ada LDR dengan rumus jumlah kredit yang diberikan dibagi dengan jumlah DPK 3. Pada tahun 2019 hasil itu 90,378% dan pada tahun 2018 89,50%. Lalu selanjutnya ada LAR, jumlah kredit yang diberikan dibagi dengan jumlah aset. Pada tahun 2019 hasil 64,9223% dan 2018 hasil 63,86%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Erna. Ya, sekarang kita masuk ke analisis dari rasio-rasio likuiditas untuk perhitungan yang sebelumnya. Yang pertama ada quick ratio, artinya Bank Mandiri pada tahun 2018 lebih tinggi rasionya, yaitu sebesar 21,96%. Maka kondisi bank pada tahun 2018 ini lebih mampu menghadapi penarikan dana simpanan nasabah secara cepat dibandingkan tahun 2019. Kemudian ada cash ratio, artinya Bank Mandiri pada tahun 2018 lebih mampu memenuhi kewajiban segera terhadap penarikan dana dari deposan. Lalu pada tahun 2019 dengan rasio sebesar 2,97%, bank menghadapi risiko likuiditas yang mengkhawatirkan. Next. Kemudian rasio selanjutnya yaitu LDR, loan to deposit ratio. Artinya Bank Mandiri pada tahun 2019 memberikan indikasi semakin rendahnya kemampuan likuiditas dibandingkan tahun 2018. Hal ini disebabkan oleh jumlah dana bank yang diperlukan untuk membebani kredit menjadi semakin besar. Pada tahun 2019 mampu menyalurkan pembiayaannya. Namun dari aspek yang lain akan berpengaruh terhadap kemampuan likuiditas. Aset yang diberikan sebesar 1.246.246.335.000.000 akan mengurangi kemampuan likuiditas terhadap bank karena sebagian besar asetnya ada di piutang nasabah yang mekanisme pengembalian atau penarikannya melalui angsuran. Jadi dapat kita simpulkan bahwa berdasarkan rasio likuiditas tahun 2019 yang kami bandingkan dengan rasio likuiditas tahun 2018 menunjukkan bahwa PT Bank Mandiri likuiditasnya semakin berkurang, walaupun likuiditas di tahun 2019 termasuk sangat likuid. Selanjutnya, kita akan membahas tentang manajemen permodalan bank, capital adequacy ratio. Next, capital adequacy ratio adalah rasio yang mempresentasikan kemampuan bank dalam menyediakan dana yang digunakan sebagai cadangan untuk mengatasi kemungkinan terjadinya resiko kerugian. Nilai rasio kecukupan modal yang semakin tinggi akan menunjukkan tingkat kesehatan bank yang semakin baik. Demikian pula sebaliknya. Maka rumus CER sama dengan modal dibagi ATMR dikali 100%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Erna. Di sini ada contoh perhitungan capital adequacy ratio pada PT Bank Mandiri tahun 2019. Next. Sebelumnya kita harus menghitung aktiva tertimbang menurut resiko. Jadi aktiva tertimbang menurut resiko dibagi menjadi dua, yaitu ada ATMR aktiva neraca dan ATMR pada aktiva rekening administratif. Yang pertama pada neraca terlebih dahulu. Di sini ada akun-akun yang terdapat pada sisi aset perusahaan atau aset Bank Mandiri, di mana masing-masing akun ini diberikan bobot resikonya masing-masing berdasarkan ketentuan dari OJK. Di sini ada kas
giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain. Kemudian ada penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain. Ini kami pisah menjadi ada penempatan pada Bank Indonesia, kemudian ada penempatan pada bank lain. Ini dipisah karena memang bobot resikonya berbeda. Kemudian ada efek-efek, obligasi pemerintah, tagihan lainnya, tagihan atas efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali, tagihan derivatif, kemudian ada kredit yang diberikan dan piutang atau pembiayaan syariah yang terbagi menjadi dua, yaitu pihak berelasi dan pihak yang dibagi menjadi dua, piutang pembiayaan konsumen pihak ketiga dan piutang pembiayaan konsumen pihak berelasi. Kemudian ada investasi bersih dalam sewa pembiayaan, tagihan akseptasi, penyertaan pajak dibayar di aset tetap, aset tidak berwujud, aset lain-lain, dan aset pajak sangkaan, di mana masing-masing nominal dari akun-akun tersebut diberikan bobot resikonya masing-masing. Kemudian pada kolom ATMR kita dapat hitung dari nominal dikali bobot resikonya. Kemudian terakhir dijumlahkan untuk total ATMR. Next. Kemudian yang kedua ada ATMR aktiva yang dilihat dari rekening administratif. Komponennya ada kewajiban komitmen dan kewajiban kontingensi. Di kewajiban komitmen terdiri dari fasilitas kredit yang diberikan yang belum digunakan. Ada dalam rupiah dan ada dalam valuta asing dengan bobot risikonya masing-masing. Kemudian ada kewajiban kontingensi yang terdiri dari bank garansi yang diterbitkan dan standby letter of credit dengan bobot risiko masing-masing dan jumlah ATMR-nya sama dengan perhitungan ATMR aktiva neraca yang jumlahnya 60 triliun 840 miliar 114 juta. Next. Kemudian komponen berikutnya untuk menghitung capital adequacy ratio adalah dari sisi modal Bank Mandiri tahun 2019. Modal ini terdiri dari modal inti dan modal tambahan. Dalam modal inti atau tier 1 terdapat modal inti utama yang berjumlah 179 triliun 161 miliar 161 juta rupiah. Next. Kemudian di modal inti pun terdapat modal inti tambahan atau additional tier 1. Tetapi di sini tidak ada, jadinya 0. Kemudian ada modal pelengkap atau tier 2. Kemudian kita totalkan jumlah seluruh modal, yaitu modal inti ditambah modal pelengkap, yang hasil akhirnya adalah 188 triliun 828 miliar 259 juta. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum Bank Mandiri tahun 2019. Di sini ATM dari yang sudah perhitungannya sebelumnya, didapati ATMR aktiva neraca, jumlah setiap komponennya itu 869 triliun 998 miliar 843 juta rupiah. Dan juga total dari ATMR rekening administratif didapati 60 triliun 840 miliar 114 juta rupiah. Maka total dari ATMR ini itu 930 triliun 838 miliar 957 juta rupiah. Dan total modal dari PT Bank Mandiri yang sudah dihitung sebelumnya, totalnya itu 188 triliun 828 miliar 299 juta. Dengan modal minimum yang harus dipunya dari Bank Mandiri itu adalah 15 triliun 106 miliar 261 juta rupiah. Maka kelebihan modal dari total modal yang dipunya dikurangi modal minimum ini mendapatkan kelebihan modal sebesar 173 triliun 721 miliar 998 juta rupiah.
Maka perhitungan dari CAR atau Capital Adequacy Ratio ini, modal dibagi ATMR dikali 100% didapati 20,29%. Maka untuk menilai perhitungan nilai kredit, yaitu nilai CAR dikurangin 8%, dibagi 0,1% ditambah 81 didapati nilainya 203,8581,395. Maka Bank Mandiri berdasarkan perhitungan kewajiban penyediaan modal minimumnya didapati predikat sehat karena lebih dari nilai kredit minimumnya itu adalah 100. Kesimpulannya, didapati dilihat dari besar rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio, Bank Mandiri tahun 2019 menunjukkan bahwa tingkat kesehatan Bank Mandiri sangat sehat karena melebihi ketetapan batas modal minimum itu sebesar 20,29%, di mana batas modal minimumnya itu 8%. Dan yang kedua, peningkatan CAR yang tinggi dapat meningkatkan keamanan nasabah yang secara tidak langsung dapat meningkatkan kepercayaan nasabah pada bank tersebut, yang kemudian dapat berdampak positif terhadap peningkatan profitabilitas bank. Baik, materi selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang analisis profitabilitas atau rentabilitas. Next. Apa sih analisis dari rasio profitabilitas ini? Rasio atau perbandingan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk mendapatkan profit dari pendapatan terkait penjualan aset dan ekuitas berdasarkan dasar pengukuran tertentu. Jenis-jenis rasio profitabilitas dipakai untuk memperlihatkan seberapa besar laba atau keuntungan yang diperoleh dari kinerja suatu perusahaan yang mempengaruhi catatan atas laporan keuangan yang harus sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Kemudian, untuk menilai tingkat rentabilitas atau profitabilitas, kita dapat menggunakan alat-alat ukurnya seperti ROA, ROE, NPM, BOPO, atau CIR. Kemudian di ROA ini atau Return on Asset, yaitu untuk menilai persentase keuntungan atau laba yang diperoleh perusahaan terkait sumber daya atau total aset, sehingga efisiensi suatu perusahaan dalam mengelola asetnya bisa terlihat dari persentase rasio ini. Kemudian ada ROE atau Return on Equity, yaitu menilai tingkat efisiensi penggunaan modal sendiri dalam perusahaan. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik, karena posisi pemilik perusahaan semakin kuat. Kemudian ada NPM atau Net Profit Margin, untuk menilai persentase laba bersih yang didapat setelah dikurangi pajak terhadap pendapatan yang diperoleh dari penjualan. Semakin tinggi net profit margin, semakin baik operasi suatu perusahaan. Kemudian yang terakhir ada BOPO atau CAR, yaitu untuk menilai atau mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Dilihat dari biaya operasional dibagi dengan pendapatan operasional. Tadi BOPO atau OCR. Kemudian ada analisis perhitungannya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Sekarang masuk ke analisis perhitungan dari ukuran keempat tersebut terhadap laporan keuangan Bank Mandiri. Pada saat ini, kami menggunakan 2 tahun untuk sebagai perbandingannya, itu tahun 2018 dan juga tahun 2019. Untuk analisis pertama, dengan menggunakan alat ukur ROA atau Return on Asset. Dari tahun 2018, ROA ini laba bersih dibanding total aset didapati persentase 2,15%. Sedangkan tahun 2019, ROA-nya itu didapati 2,16%. Berdasarkan perhitungannya dapat disimpulkan bahwa Bank Mandiri pada tahun 2019 ini
lebih baik dalam memperoleh keuntungan dari aset-aset yang dimiliki Bank Mandiri, karena terdapat peningkatan ROA-nya sebesar kurang lebih 1%. Selanjutnya, ukuran yang kedua itu, alat ukur yang kedua yaitu return on equity. Itu laba bersih dibagi dengan modal sendiri dikali 100%. Tahun 2018 didapati ROE-nya sebesar 13,98%, sedangkan tahun 2019-nya mengalami penurunan sebesar 13,61%. Maka kesimpulan yang didapatkan itu bahwa kemampuan Bank Mandiri dari modal yang dimiliki pada tahun 2018 ini lebih besar daripada tahun 2019. Maka menunjukkan bahwa tahun 2018 Bank Mandiri ini lebih menarik para investor untuk bisa berinvestasi. Jadi tahun 2019 mengalami penurunan dalam penghasilan efektivitas efisiensi dari penggunaan modal Bank Mandiri. Selanjutnya ada perhitungan dari NPM atau Net Profit Margin pada tahun 2018. NPM ini didapati laba bersih dibagi pendapatan operasional sebesar 30,41% dan pada tahun 2019 hasil NPM-nya itu 32,43%. Maka berdasarkan hasil tersebut, tahun 2019 ini mengalami kenaikan dibandingkan pada tahun 2018, yaitu dari 30,41% menjadi 32,43%. Dan hal ini menunjukkan bahwa tingkat efisiensi dari kemampuan Bank Mandiri itu dalam mendapatkan keuntungan dibandingkan pendapatan yang diterima dari kegiatan operasionalnya membaik, karena terjadinya kenaikan persentase. Selanjutnya, ada dari OCR, yaitu biaya operasional dibagi pendapatan operasional dikali 100%. Maka pada tahun 2018 didapati hasil 44,19% dan pada tahun 2019 hasil OCR-nya itu 45,68%. Nah, berdasarkan hasil tersebut, maka dapat kita lihat tahun 2019 mengalami kenaikan dibandingkan pada tahun 2018, yaitu dari 44,19% menjadi 45,68%. Dan hal itu menunjukkan bahwa tingkat efisiensi dan kemampuan mengelola perusahaan Bank Mandiri memburuk karena terjadi peningkatan biaya operasionalnya. Selanjutnya yang terakhir dari kelompok kami yaitu analisis penilaian kesehatan bank dengan metode CAMEL. Yang pertama itu capital. Capital ini yang dinilai dalam aspek ini adalah modal yang dimiliki oleh bank yang didasarkan pada kewajiban penyediaan modal minimum. Ini yang sebelumnya sudah dibahas juga, yaitu dengan menghitung dengan capital adequacy ratio, yaitu modal dibagi ATMR dikali 100%, yang didapati 20,29%. Dan nilai kredit yang didapati yaitu sebesar 203,9. Aset yang kedua yaitu ada aset quality. Di sini adalah aspek kualitas aset, yaitu menilai kualitas aset bank bersangkutan. Itu dengan alat ukur KAP. Dengan cara penyisihan penghapusan aktiva produktif dibagi penyelesaian penghapusan aktiva produktif yang harus dibentuk dikali 100%, didapati persentase 14,83%. Dan nilai kredit yang didapat itu sebesar 52,13%. Selanjutnya, berdasarkan dari manajemen, manajemen di sini aspek manajemen diproyeksikan dengan rasio net profit margin. Seperti sebelumnya, maka NPM ini hasilnya 32,43% dan nilai kredit ini sama dengan nilai NPM, maka 32,43. Selanjutnya dari sisi earning, yaitu faktor yang digunakan untuk menilai kemampuan bank dalam memperoleh laba, dinilai dari ROA dan BOPO. ROA sendiri ini hasilnya yang didapati 2,16% dan nilai kreditnya itu
rasio ROA dibagi 0,015 dikali 100%, maka hasilnya 144. Dan BOPO ini hasilnya 45,68%, dan nilai kreditnya ini 6,79. Kemudian ada faktor KAMEL yang terakhir, yaitu dilihat dari sisi likuiditinya. Bank bisa dikatakan liquid jika bank mampu membayar semua hutangnya, khususnya hutang jangka pendek yang terdiri dari tabungan, giro, dan deposito. Di sini kita menggunakan rasio loan to deposit ratio untuk mengukur tingkat likuiditinya, yaitu sebesar 90,38% yang diperoleh dari jumlah kredit yang diberikan dibagi dana pihak ketiga. Kemudian kita hitung nilai kreditnya 115% dikurang rasio LDR dikali 100, kemudian dikalikan 4, yang hasilnya 98,68. Nah, dalam liquidity ini ada ketentuan apabila dia nilai kreditnya di bawah 110%, maka diberi nilai 100, yang artinya likuiditas Bank Mandiri tersebut sehat. Jadi nanti kita tidak menggunakan 98,68, melainkan 100. Kemudian setelah semua faktor KAMEL tersebut dihitung, kemudian kita membuat tabel evaluasi KAMEL PT Bank Mandiri tahun 2019. Di sini terdiri dari faktor KAMEL, indikator yang diukur, nilai kredit, bobot, dan nilai KAMEL-nya. Faktor KAMEL-nya di sini sudah ada kapital dengan indikator capital adequacy ratio dengan nilai kredit 203,9 yang diberi bobot 25% dengan nilai KAMEL yaitu dari 203,9 dikali 25%, yaitu 50,975%. Berikut juga dengan aset quality, management, earnings, dan liquidity. Caranya sama untuk menghitung nilai KAMEL-nya itu sendiri, yaitu nilai kredit dikalikan dengan bobotnya masing-masing. Nah, bobot ini didapat dari ketentuan dari Bank Indonesia. Kemudian setelah dihitung nilai KAMEL-nya secara keseluruhan, kita total nilai KAMEL tersebut. Dari nilai KAMEL kapital sampai liquidity didapatkan total sebesar 92,261 yang dapat kita berikan predikat sehat. Next. Di sini dapat kita simpulkan, berdasarkan tabel evaluasi KAMEL, dapat kita simpulkan bahwa kesehatan Bank Mandiri tahun 2019 adalah sehat, dengan nilai total KAMEL-nya 92,261. Dapat kita lihat kenapa bisa dikatakan sehat, karena hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Di sini sudah diklasifikasikan nilai kredit KAMEL beserta predikatnya berdasarkan tentang nilai kreditnya masing-masing. Karena nilai total KAMEL dari PT Bank Mandiri ini sebesar 92,261, maka rentang tersebut berada pada rentang 81 sampai 100, maka bisa dikategorikan sehat. Berarti kinerja Bank Mandiri dapat kita simpulkan baik dan kesehatan Bank Mandiri termasuk sehat. Oke, itulah presentasi dari kelompok kami dari materi yang pertama, sumber dan alokasi dana, kemudian ada asset allocation dan pull out-an, kemudian ada menghitung capital adequacy ratio dan rentabilitas serta kesehatan bank. Demikian presentasi dari kelompok kami untuk memenuhi tugas di akhir semester 5 untuk mata kuliah manajemen dana bank. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.